Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah, mahasiswa PPG Batch 2 LPTK IAIN Kediri tahun 2022. Saya melakukan PPL 2 RPP 3 bab infak di jalan Allah di MTS Raudhatul Ulum Putra Kabupaten Malang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah jika kalian dalam keadaan baik-baik saja. Mudah-mudahan kesehatan dan keselamatan tetap tercurah kepada kita semua ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan. Berikutnya saya akan melakukan absensi. Mungkin ada yang tidak masuk hari ini. Alhamdulillah hadir semua ya. Artinya kita semua dalam keadaan sehat walafiat semua. Mudah-mudahan juga rezeki kita juga sama dengan halnya keadaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Berikutnya saya akan mengecek kerapian. Mungkin ada yang rambutnya belum dimasukkan ke kopiahnya itu. Silakan dirapikan. Oke, terima kasih. Berikutnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional. Yang pada kali ini kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus. Kita berdiri semua. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak sekalian. Anak-anakku sekalian, kemarin atau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid lisukun. Adakah yang masih ingat mat layin itu apa, mat iwad apa, dan mat arid lisukun itu apa? Mat layin dulu. Ada yang tahu mat layin? Ya, silakan. Setiap waw sukun dan ya sukun dan sebelumnya berupa huruf berharokat fathah. Iya, betul. Jadi setiap waw sukun, ya sukun yang didahului orang harokat fathah. Ada yang tahu atau masih ingat tentang mat iwad? Mat iwad? Ya, silakan. Itu mat arid lisukun. Berikutnya anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya berinfak di jalan Allah. Tentunya kita sudah mempelajari yang kemarin tentang infak dan sedekah. Nah, sekarang bagaimana sih berinfak di jalan Allah? Nah, apa saja yang akan kita dapatkan? Pahala-pahala apa yang kita dapatkan ketika kita berinfak di jalan Allah. Itu ya, hari ini kita akan mempelajari itu. Berikutnya anak-anakku sekalian, saya akan membagikan selebaran materi yang perlu kalian baca sebelumnya. Di dalam lembaran tadi itu ada berisi materi tentang yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Saya kasih waktu 5 menit. Berikutnya anak-anakku sekalian, saya akan menyampaikan tujuan mempelajari materi pada pagi hari ini. Apa saja sih tujuannya? Satu adalah kita bisa meyakini, nanti setelah kalian belajar tentang ini, tentang materi ini,
kalian bisa meyakini tentang bahwa infak, ya, bahwa infak itu adalah sebuah tabungan yang nanti akan kalian nikmati nanti di akhirat. Jadi kalau kalian menyumbang sekarang, di akhirat nanti akan kita nikmati. Kemudian selain itu, nah itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian sebelumnya akan saya berikan pertanyaan setelah kalian membaca 5 menit atau 7 menit tadi itu tentang materi itu akan saya tanyakan. Kira-kira yang dimaksud dengan tangan di atas dan tangan di bawah itu apa? Ada yang tahu? Ya, silakan Pak Hari. Maksudnya bahwa orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain tidak boleh menerima. Oke, tangan di atas itu orang yang memberi, tangan di bawah orang yang meminta. Sementara itu, kemudian berikutnya saya selaku guru kalian tidak henti-hentinya untuk memberikan motivasi supaya kalian tetap giat belajar, tetap semangat belajar, dan tentunya setelah kalian nanti lulus dari MTS ini, jangan selesai belajar kalian, lanjutkan kepada jenjang yang berikutnya, begitu ya. Selain itu, kalian harus tetap peduli kepada orang lain ya, berbagi ya, sering berbagi. Hendaklah sering-sering berbagi kepada orang lain. Kemudian berikutnya dalam pelajaran ini saya akan menyajikan satu video kisah atau film pendek tentang sedekah. Bisa kalian amati di layar LCD ini ya. Kisah sedekah 6 dirham. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Ia menikahi Fatimah Az-Zahra. Itu tayangan tentang hikmah bersedekah. Nah, beberapa hal yang perlu kita petik dari kisah tadi bahwa Allah Ta'ala ketika kita bersedekah atau berinfak itu tidak menghilangkan jumlahnya, tapi malah menambahkan. Jadi jangan eman-eman kalian itu untuk bersedekah ya, nanti akan ada gantinya. Kalian sudah mempelajari tentang apa itu infak, apa itu sedekah. Kemudian berikutnya saya berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya tentang apa yang belum dipahami dari materi sedekah atau infak di jalan Allah. Silakan, kira ada yang bertanya? Ya, silakan. Tadif. Kalau berinfak di jalan Allah, apa masih diganti, Pak? Contohnya. Contohnya saya berinfak karena mau pamer ke teman. Nah, tentunya infak di jalan Allah itu harus dilakukan dengan cara yang ikhlas. Jika sesuatu ibadah itu dilakukan dengan landasan tanpa ikhlas, maka itu adalah amal yang percuma. Artinya tidak diganti oleh Allah. Apalagi? Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Saya kira itu cukup. Berikutnya saya akan seperti biasa membentuk kelompok kalian menjadi 3 secara acak ya. Kemudian yang kelompok 1 akan bertamu ke kelompok 2, kelompok 2 akan bertamu ke kelompok 3, dan kelompok 3 akan bertamu ke kelompok 1. Silakan. Saya beri waktu 10 menit sampai 15 menit untuk melakukan diskusi dengan narasumber tamu dari kelompok yang lain. Terima kasih kami sampaikan. Kemudian berikutnya tadi sudah ditulis ya laporannya atau hasil diskusinya, ditulis silakan ya, itu sudah ditulis ya. Kemudian silakan kembali yang bertamu tadi silakan kembali ke tempatnya masing-masing.
Anak-anakku sekalian, saya sudah membuat soal berbentuk online, semi online ya, itu di Google Drive. Silakan, saya sudah menyiapkan handphone, itu bisa kalian kerjakan secara bergantian. Ada sekitar 5 soal ya, hanya singkat-singkat saja, hanya untuk mengukur seberapa kalian itu bisa memahami materi yang sudah disampaikan tadi. Satu soal benar itu nilainya 20 ya. Silakan. Berikutnya silakan secara bergantian dari masing-masing kelompok, satu orang mempresentasikan yang atau hasil dari musyawarah tadi. Silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak-anakku sekalian, saya akan melakukan tanya jawab mengenai materi ya. Kalau sampai juga ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya. Yang pertama saya tanyakan adalah tentang bakhil. Tahu bakhil? Apa bakhil? Lakukan. Ayo kita bersama-sama simpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa rezeki itu sudah jaminan dari Allah. Kita semua punya rezeki. Tapi orang-orang yang beriman selalu menyisihkan hartanya untuk bersedekah kepada orang lain. Kenapa? Karena orang yang beriman memahami bahwa yang namanya rezeki itu ada hak orang lain di situ. Anak-anakku sekalian, ada tugas pada minggu depan, atau tugasnya apa? Sebagai bentuk tugas terakhir, setiap kalian semua mengerjakan soal di Google ya, nanti saya share soalnya. Kemudian yang terakhir adalah kalian diberi tugas oleh saya membuat teks pidato ya tentang sedekah, tentang infak ya. Satu orang satu teks. Kemudian kalian lakukan rekaman paling lama 5 menit. Itu ya tugasnya. Berikutnya saya juga sebagai guru tidak bosan-bosan kepada kalian untuk berpesan supaya tetap semangat dalam belajar, jangan putus sekolah, jangan malas untuk belajar, dan jangan lupa tetap berbagi kepada sesama. Anak-anakku sekalian, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Alhamdulillah, banyak ilmu yang dapat kita peroleh, banyak hal-hal baru atau ilmu-ilmu baru yang dapat kita peroleh untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, cinta kepada tanah air, untuk membaca Pancasila bersama-sama yang akan dipimpin oleh Rizky Aditya. Pancasila. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, karena ini adalah materi terakhir, maka tidak ada penjelasan materi untuk minggu depan. Artinya, minggu depan kalian sudah menghadapi ujian semester 1. Untuk kisi-kisi, kita akan share di grup WA ya. Apa saja yang akan keluar nanti soalnya, kita akan share di grup WA masing-masing. Kemudian anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. La hadiniyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.